Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Nicholas Martuesigian dari Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini topik yang menjadi hangat pembicaraan publik adalah soal pengenaan pajak pada sektor pendidikan. Apabila kita telaah kata sektor pendidikan, bila diekstensifkan maka artinya sangat luas. Bisa dimaknai sebagai sekolah negeri, sekolah swasta, perguruan tinggi, bimbingan belajar, tempat kursus, dan masih banyak lagi arti dari sektor pendidikan. Salah satu cita-cita bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi saat ini program Merdeka Belajar. Pemerintah ingin masyarakat tidak hanya mengartikan belajar itu berada di sekolah saja, namun dari mana saja bisa memperoleh pendidikan. Kalau sektor pendidikan dikenakan pajak, maka yang ada adalah degradasi anomi masyarakat buat mengenyam pendidikan. Ya karena otomatis biaya pendidikan akan meningkat akibat pajak. Oleh karena itu kami ingin bertanya kepada Ibu Pembicara, jika memang Indonesia ingin memajukan sektor pendidikan, apakah esensi dari pemberlakuan pajak ini? Yang kedua, apakah memang struktur APBN kita dalam arti pendapatan negara, baik pajak maupun non pajak, belum memadai sehingga sektor pendidikan harus dikenakan pajak? Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wah, Nicholas, ini mendalam sekali ya pertanyaannya ya. Jadi memang kebijakan negara terkait keuangan itu kan tadi ada yang terkait dengan pendapatan dan juga belanja ya. Gitu. Jadi memang kenyataannya seperti itu sih gitu. Kayaknya kita sekarang dalam kondisi kesulitan ya untuk bisa memenuhi kebutuhan spending kita. Karena kebutuhan itu banyak sekali, dari mulai kita membangun infrastruktur ya kan, dan juga tadi memenuhi hal-hal dasar seperti pendidikan, kesehatan, apalagi sekarang sedang pandemi. Gitu. Jadi dengan spending yang ingin lebih banyak gitu kan, otomatis kita juga butuh penerimaan negara yang lebih baik gitu. Kalau misalnya sekarang kita ingin ada lebih balance gitu kan antara pembelanjaan dengan penerimaannya, ya dua-duanya tuh kalau menurut saya memang harus diperkuat atau dilakukan reformasi lah gitu. Jadi salah satu justru hal yang ingin sekali kami dorong di dalam hal spending ini justru harus reformasi terkait SDM kita yang akan terancam keunggulannya ya. Bayangkan kalau sekarang belajar harus jarak jauh tapi kita nggak punya gawai, sementara pemerintah untuk membeli gawai kan juga perlu uang juga gitu. Jadi justru sektor pendidikan ini yang seharusnya diberikan dana lebih banyak gitu. Tapi saya sedih sekali kan hari ini kita dipotong 3,2 triliun, ini baru ya beritanya, untuk anggaran pendidikan tahun 2000 yang sudah disepakati di tahun 2021 ini. Kita dipotong sebesar itu. Nah, jadi karena apa? Karena kita nggak punya uang, sementara uangnya harus digunakan untuk hal yang kita anggap lebih prioritas, katakanlah menanggulangi pandemi ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tadi bisa memastikan ada pendapatan tambahan dari sektor-sektor yang memang selama ini mungkin kurang efektif. Nah, jadi orang-orang yang ngemplang-ngemplang pajak itu ya, Nicholas ya, yang seharusnya ini. Saya kira sektor pendidikan lepaskan dulu, karena justru pendidikan kita ini sekarang sedang mengalami masalah juga. Bahkan sektor-sektor swasta, baik dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka pun sama sedang kesulitan. Justru seharusnya pemerintah memberikan insentif supaya mereka masih tetap mau menjalankan pelayanannya. Karena banyak juga mahasiswa yang nggak mau bayar SPP setinggi itu kalau tidak diberikan pelayanan tatap muka misalnya ya. Banyak sekarang PAUD-PAUD juga yang kehabisan murid ya, termasuk PAUD-PAUD swasta gitu. Jadi justru kita harus bantu. Jadi jangan melihat pendidikan itu intinya tuh sebagai sumber pendapatan, tapi sebaliknya justru harus lebih banyak spending dari pemerintah ke sektor pendidikan. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi bahan juga masukan bagi Kementerian Keuangan.